Bab 806, Pasukan Poison Snake dimusnahkan. Seorang anggota pasukan Poison Snake di sebuah kamar bangun untuk buang air kecil, dan kebetulan bertemu dengan si pembunuh, lalu kedua belah pihak berkelahi bersama. Untungnya, Irina menyadarinya tepat waktu dan menyelesaikan lawan dengan satu pisau. Sebelum dan sesudahnya, waktunya dijumlahkan kurang dari 5 menit. Bubar, Irina melambaikan tangannya dan memimpin timnya untuk membubarkan diri. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Recha, semua sudah mati. SBS Media, Recha menerima pesan teks dari Irina, dan menatap Cobra dengan penuh arti, berlututlah di sini selama sehari semalam untuk menebus dosa. Kemudian berbalik dan berjalan ke SBS Media. Begitu Recha pergi, Cobra segera mengeluarkan telepon cadangan lain dan memasukkan nomor ponsel anggota pasukan Poison Snake. Bajingan, tunggu orang-orangku datang dan menguliti kamu dulu. Namun, setelah menelepon beberapa kali, telepon tidak pernah diangkat. Astaga, kenapa masih tidur? Dia segera menelepon anggota tim lain, tapi tetap tidak ada yang menjawab. Cobra tiba-tiba panik, apa yang terjadi? Bahkan jika dia tidur dengan sangat pulas, dia seharusnya terbangun oleh dering telepon. Dalam benaknya, tiba-tiba terlintas tatapan Recha yang penuh arti ketika dia pergi. Mungkinkah pasukan Poison Snake sudah berhasil ditangani? Bagaimana ini mungkin? Ini baru 5 menit, bahkan Raja Snaki dari Barat Laut tidak dapat membunuh pasukan Poison Snake dalam waktu 5 menit. Dia segera memanggil anggota lain, tapi telepon tidak terjawab tanpa terkecuali. Sial, Cobra menjadi sangat marah. Kemungkinan seluruh pasukan Poison Snake dimusnahkan sangat tinggi. Ya Tuhan, bagaimana bisa bajingan ini melakukannya? Dia tanpa sadar ingin merangkak pergi, lututnya patah, dan dia hanya bisa merangkak. Tetapi pada saat ini, sepotong pecahan kaca tiba-tiba terbang keluar dari kantor dan menembus dada Cobra. Suara acuh tak acuh Recha terdengar. Jika ingin melarikan diri lagi, yang terkena pecahan kaca selanjutnya adalah kepalamu. Cobra hanya bisa melepaskan keinginannya untuk melarikan diri. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan dirinya sekarang adalah Raja Snaki dari Barat Laut. Tangannya yang gemetar menekan nomor Raja Snaki dari Barat Laut. Prontera, Raja Snaki dari Barat Laut tidak menghiraukan masalah Master Valkyrie sama sekali. Dia masih dengan hati-hati menyeka busur dan anak panah favoritnya. Busur dan anak panah ini diberi nama Bloodbath, karena terlalu banyak ternoda oleh darah. Telepon Cobra tiba-tiba terdengar, senyum muncul di sudut mulutnya. Jika tidak salah, Cobra membawa kabar baik kepadanya. Efisiensi kerja Cobra sudah semakin meningkat, dia menjawab telepon. Cobra, Raja Snaki, ada yang tidak beres. Pasukan Poison Snake, seluruh pasukan dimusnahkan. Kakiku juga dipatahkan oleh dia, dan aku masih berlutut di gerbang kantornya. Dia sama sekali tidak menganggapmu sebagai ancaman, Raja Snaki, kamu harus mendapatkan kembali kehormatan kamu yang hilang. Apa? Jantung Raja Snaki berdetak kencang, pasukan Poison Snake dimusnahkan. Apakah itu dilakukan oleh orang yang bermarga Valkyrie seorang diri? Cobra berpikir sejenak, dan dengan cepat menjawab, tidak. Pria bermarga Valkyrie mengirim seseorang untuk membius mereka. Dia menyerang setelah membius mereka sampai pingsan. Dia tidak berani berbicara tentang membawa mereka ke klub malam untuk bersenang-senang sepanjang malam, jadi dia harus berbohong sedikit. Raja Snaki akhirnya lega, benar saja. Bagaimana mungkin orang bermarga Valkyrie itu memiliki kemampuan sehebat itu untuk membunuh pasukan Poison Snake sendirian? Meracuni, yang disebut Master Valkyrie itu, hanya begitu saja, itu hanya nama palsu. Aku akan pergi ke sana sendiri sekarang. Cobra sangat gembira. Oke, Raja Snaki, aku akan menunggumu. Kerumunan mendengar bahwa Raja Snaki dari Barat Laut akan datang ke Midgard secara langsung, dan mereka semua heboh. Raja Snaki dari Barat Laut, seorang luar biasa, dia tinggal di pengasingan di Prontera dan jarang muncul. Bahkan tidak ada foto dirinya di bisnisnya. Kali ini, dia tidak hanya akan tampil di depan umum,
Tetapi bahkan turun tangan, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jangan sampai dilewatkan. Semua orang sudah siap untuk jongkok di sini. Hotel dan penginapan di sekitar SBS Media langsung habis terjual. Kobra melirik lututnya yang patah dan menggertakkan giginya. Kamu, jika kamu mematahkan lutut aku akan mematahkan semua tulang kamu. Bab 807, aku ingin mematahkan seluruh tulangmu. Pada saat ini, Bram buru-buru menuju ke klub malam Orientale untuk menyelamatkan tentara. Bram belum tahu tentang penghancuran pasukan Poison Snake. Dia mengetuk pintu klub dan berlari ke lantai 3 dalam satu tarikan napas. Anggota pasukan Poison Snake memesan lantai 3, lorong itu remang-remang, sunyi, dan semuanya normal. Bram menghela nafas lega, tok, 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 dia mengetuk pintu sebuah kamar. Namun, tidak mendapat tanggapan, dia mengetuk beberapa kali lagi, tetapi masih tidak ada jawaban di ruangan itu. Dia mengerutkan kening, berpikir bahwa anggota pasukan Poison Snake tidur terlalu lelap, tidak waspada sama sekali. Dia segera mendorong pintu, dia nyaris tidak mengerahkan tenaga, dan pintu langsung terbuka, bau darah yang kuat mendatangi wajahnya. Ruangan itu gelap gulita dan tidak ada yang bisa dilihat. Bau darah, dari mana bau darah ini berasal? Dia dengan cepat menyalakan lampu. Pemandangan di ruangan itu membuatnya merinding. Anggota tim Poison Snake ditusuk dengan 4 atau 5 tusukan, dan seluruh tempat tidur berlumuran darah. Seorang wanita cantik telanjang berbaring di sampingnya, tidak tahu apakah dia sudah mati atau pingsan. Bagaimanapun, dia masih satu langkah lebih lambat. Dia mundur dengan susah payah dan mendorong pintu anggota lain. Pemandangan di kamar lain semuanya sama. Pada saat ini, Bram merasa hancur. Sialan, ratusan pembunuh elit yang dilatih secara pribadi oleh Raja Snaki, seluruh pasukan dimusnahkan secara diam-diam seperti ini. Bagaimana mungkin orang bermarga Valkyrie itu masih memiliki kekuatan yang begitu kuat di Midgard? Mereka benar-benar meremehkan Recha. Bram hampir menopang dinding dan bergerak keluar selangkah demi selangkah. Berdiri di gerbang, dia menarik napas dalam-dalam, dan ketidaknyamanan itu baru berkurang cukup banyak. Dia melompat ke dalam mobil dan berkata kepada pengemudi, pergi ke keluarga Wiz. Keluarga Wiz, 3 keluarga utama lainnya sangat marah ketika mereka mengetahui hal ini. Sampah, tidak berguna, jelas mengetahui kekuatan lawan itu sangat kuat, dan dia bersikeras seorang diri pergi hanya untuk pamer. Lihat sekarang, seluruh pasukan sudah musnah, bajingan ini membunuh kita. Bram menghela nafas, jangan katakan ini tidak berguna dulu. Mari kita cari cara untuk mengumpulkan 100 triliun rupiah dulu. Nyonya Kyle menundukkan kepalanya dan berkata, 100 triliun rupiah, 100 triliun rupiah lagi. Terakhir kali aku mengeluarkan 100 triliun rupiah, vitalitas keluarga Kyleku sudah rusak parah. Jika aku mengeluarkan 100 triliun rupiah lagi, keluarga Kyleku akan rusak lebih parah. 3 keluarga utama lainnya juga tertekan. Memang, jika 200 triliun rupiah diambil satu demi satu, bahkan gunung emas dan perak pun pasti terguncang. Orang super kaya juga tidak bisa bertahan, Alika mencibir. Dia menginginkan uang? Enak saja, Bram berkata, orang bermarga Valkyrie itu sudah mengatakan bahwa jika kita tidak membayar, dia akan menyerang. Iblis itu benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Alika berkata, nah, pemikiran kalian sudah buntu ya. Sekarang kita memiliki kekuatan siap pakai di tangan kita, yang pasti bisa membuat orang bermarga Valkyrie itu hancur. Namun, bodohnya kita menutup mata sebelumnya. Bram mengerutkan kening, kekuatan siap pakai? Maksudmu Raja Snaki dari Barat Laut? Raja Snaki dari Barat Laut diperkirakan akan tiba lusa. Tapi batas waktu yang Recha berikan untuk kita adalah sebelum malam ini. Alika menggelengkan kepalanya. Aku tidak berbicara tentang Raja Snaki dari Barat Laut. Kalian pikir saja, Recha sudah membunuh puluhan keturunan langsung kita sebelumnya. Dan kali ini dia menciptakan pembantaian 100 orang, ini adalah penghinaan terhadap hukum dan kejahatan besar.
bahkan mungkin menarik perhatian di tingkat nasional. Sehebat-hebatnya orang bermarga Valkyrie itu, bisakah dia menjadi lawan negara? Bab 808, kita sangat bodoh. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang bingung. Sial, kita sungguh bodoh. Mengapa tidak terpikirkan hal ini? Membunuh adalah kejahatan, jadi tentu saja kita harus memanggil polisi. Duh, pemikiran kita memang sudah buntu sebelumnya. Ngomong-ngomong Octavian, bukankah sepupumu Kristo direktur kepolisian? Biarkan dia yang melakukannya. Octavian mengangguk. Baiklah, aku akan menghubunginya sekarang. Dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil sepupunya Kristo. Saudaraku, bantulah kakakmu. Kantor Kepolisian Umum. Setelah mendengarkan ucapan sepupunya, Octavian, Direktur Kristo memukul meja. Dasar bajingan. Sudah zaman apa ini, masih ada orang yang melanggar hukum seperti itu, bertindak tanpa pandang bulu, dan melakukan tragedi yang begitu mengerikan. Aku akan mengejar masalah ini sampai akhir. Kristo, panggil polisi anti huru-hara dan ikut aku untuk menangkap orang. SBS Media, Tokia dan Recha sedang membersihkan kantor. Wajah Tokia penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Hadeh, setelah 2 hari pembukaan, sudah dirusak 2 kali. Sepertinya kita ditakdirkan untuk gagal di Midgard. Recha berkata untuk menenangkan, jangan khawatir, Tokia, selama aku di sini, seluruh Clarity adalah rumah kita. Saat dia berbicara, sekelompok orang bergegas masuk, itu adalah Kristo dan polisi anti huru-hara yang dipimpinnya. Tokia sedikit bingung, dia belum menelepon polisi, mengapa polisi sudah datang? Polisi anti huru-hara juga datang, dia berkata dengan hati-hati, kalian. Kristo melirik Tokia, lalu menatap Recha, siapa dari kalian yang bernama Recha? Aku, Recha lanjut menyapu tanpa mengangkat kepalanya. Kristo mendengus dingin, Recha, kami curiga kamu ada hubungannya dengan pembunuhan 100 orang, silakan ikut kami dan bekerja sama dalam penyelidikan. Kulit kepala Tokia mati rasa, dan dia dengan cepat membela Recha, kalian pasti sudah melakukan kesalahan. Aku kenal Recha, dia hanya seorang salesman di keluargaku. Bagaimana dia bisa membunuh ratusan orang? Kristo berkata, semua bukti yang kita miliki sekarang menunjuk ke Recha. Benar atau salah, kami akan selidiki dengan jelas. Recha baru bangkit berdiri, dia tidak menyalahkan Kristo, bagaimanapun juga, dia bertindak sesuai aturan. Salahkan dia karena tidak menyapa dengan baik sebelumnya. Dia berkata, kalian kembali dan selidiki dokumen aku terlebih dahulu, dan kemudian baru memutuskan apakah akan menangkap aku atau tidak. Kristo mendengus dingin, kamu tidak perlu mengajarkan ini, kami tentu akan menyelidiki dokumen kamu ketika kami kembali. Sekarang, silakan ikut kami dan bekerja sama dalam penyelidikan dengan patuh. Jika kamu jujur maka hukumannya akan lebih ringan. Recha tidak punya pilihan selain setuju untuk pergi bersama mereka, kebetulan dia juga memiliki sesuatu untuk dijelaskan kepada Kristo. Melihat bahwa Recha akan dibawa pergi, Tokia menjadi cemas, Recha, 100 pembunuhan itu tidak ada hubungannya denganmu kan? Recha tersenyum padanya, Tokia, apakah kamu percaya padaku? Tokia mengangguk, ya, aku percaya padamu. Recha, bagus kalau begitu, tunggu aku kembali. Tokia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Recha, jangan khawatir, jika mereka berani menjebak kamu, aku akan mencoba yang terbaik untuk membuatmu tidak bersalah. Bagus. Recha melangkah keluar. Di luar pintu, Cobra melihat bahwa Recha ditangkap oleh polisi. Dia langsung mengerti sesuatu, Bram pasti sudah menelepon polisi. Itu ratusan nyawa, Recha mati 100 sampai 1000 kali pun tidak cukup. Haha, kali ini Raja Ular tidak perlu turun tangan, Recha pasti akan mati. Sayang sekali aku tidak bisa mematahkan seluruh tulang di tubuhnya sendiri. Cobra dengan bangga berkata, kawan, aku ingin memanggil polisi. Recha mematahkan kakiku dengan cara yang kejam. Dia harus menerima sanksi hukum. Bab 809, di penjara. Recha mencibir lagi dan lagi, Cobra, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan hal yang tidak berguna.
baik-baik saja berlutut di sini. Jika tidak, hukumannya berlipat ganda, dan kamu berlutut selama 2 hari 2 malam. Kobra, sial, sudah mau mati juga masih keras kepala. Kamu tenang saja, ketika kamu masuk, aku akan mengatur seseorang untuk menjagamu dengan baik. Kristo berkata, bahwa dia juga dan kembali untuk membuat catatan. Rombongan orang segera datang ke kantor kepolisian. Para kepala keluarga dari 4 keluarga besar sudah menunggu di pintu. Melihat Recha dengan patuh ditangkap, beberapa orang sangat gembira. Pada saat yang sama, juga sedikit kesal, jika terpikirkan cara ini dari awal, mereka tidak harus kehilangan 100 triliun rupiah sebelumnya. Namun tidak masalah, setelah kematian Recha, mereka akan meminta kembali 100 triliun rupiah itu. Ketika Recha masuk, 4 kepala keluarga itu mulai mencibir. Ses, Recha, jika kamu hebat, teruslah berusaha. Menjadi patuh dan menyerahkan diri untuk ditangkap, ini bukan gaya kamu. Grandmaster Valkyrie berakhir di penjara, mengatakan itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Nak, dendam kamu ini, ayah akhirnya bisa membalaskannya untukmu. Pada hari dia ditembak, aku akan mengubur kamu lagi. Recha melirik mereka berempat dan berkata, bagaimana dengan persiapan 100 triliun rupiah itu? Sial, Alika sangat marah, sudah mau mati masih memikirkan 100 triliun rupiah. Aku takut kamu hanya bisa mendapatkannya tanpa bisa menghabiskannya. Recha menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku tiba-tiba berubah pikiran. Kalian memarahiku, 100 triliun rupiah tidak cukup, sekarang, setidaknya harus 200 triliun rupiah. 4 keluarga besar mencibir, orang ini seharusnya tidak cukup naif untuk berpikir dia bisa selamat dari ini. Kristo berkata, pergilah, ikuti aku ke ruang interogasi. Octavian buru-buru berkata, sepupuku, bisakah kita masuk dan mendengarkan? Kami adalah korbannya, jika bocah ini membela diri nanti, kami bisa menghadapinya di pengadilan. Kristo berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju, tidak masalah. Sekelompok orang itu memasuki ruang interogasi. Kristo, nama, jenis kelamin, usia. Recha, bukankah kamu bisa mengetahuinya dari dokumen aku? Kristo berkata dengan acuh tak acuh, jangan berpikir untuk main-main. Luna, periksa dokumennya, asisten Kristo. Luna buru-buru mengangguk dan pergi ke ruang data untuk memeriksa dokumen Recha. Kristo melangkah langsung ke topik, katakan padaku, apakah belasan keturunan langsung dari 4 keluarga besar mati di tanganmu? Recha berkata terus terang, ya, Kristo, apakah kamu membunuh ratusan nyawa di klub malam Orientale? Recha mengangguk lagi, itu benar. Kobra buru-buru berkata, dan juga aku, kakiku. Recha meliriknya, aku yang mematahkannya. 4 kepala keluarga itu sangat terkejut. Mereka berpikir bahwa Recha akan berdebat untuk dirinya. Mereka bahkan sudah mengumpulkan kesaksian mereka sebelumnya untuk membantah Recha, tapi tak disangka orang ini mengakui kesalahannya begitu mudah. Haha, dia membuat kematiannya sendiri. Kristo, bagus sekali. Kesaksianmu akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Sekarang, letakkan Recha di hukuman mati dan tunggu pengadilan untuk menjatuhkan hukuman. 4 kepala keluarga menjadi sangat bahagia. Haha, kesaksian ini cukup untuk membunuh Recha. Hasil dari kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Pada saat ini, sebuah mobil Gungnir L5 perlahan melaju ke depan kantor polisi. Pemilik mobil adalah seorang pimpinan umum, Greedy Wolf. Sambil memegang tas arsip rahasia di tangannya, dia berjalan ke kantor ruangan data. Di ruang data, Luna, asisten Kristo, sedang menyelidiki arsip Recha. Hasil investigasi hampir mengejutkan mata Luna. Arsip Recha sebenarnya adalah rahasia tingkat 3S, dan dia tidak berhak untuk melihatnya sama sekali. Bab 810, Rahasia level 3S. Ya Tuhan, dirinya sudah menjadi sekretaris begitu lama. Ini adalah pertama kalinya dia melihat arsip rahasia seperti ini. Sekujur tubuh Luna bergemetar, Recha pasti bukan orang biasa. Pimpinan kepolisian sudah salah menyinggung orang,
Luna ingin berlari keluar dan memberitahu pimpinan kepolisian. Tetapi pada saat itu, Greedy Wolf sudah berjalan masuk ke dalam. Greedy Wolf berkata dengan sambil tersenyum dingin, "Informasi sosok ini kalian juga berani cari, sungguh berani sekali." Sekretaris Luna menatapnya dengan hati-hati, "Siapa kamu? Datang ke sini untuk apa?" Greedy Wolf, pimpinan umum. Pimpinan umum, Luna berkata dengan kaget, seorang pimpinan umum kok bisa datang ke tempat mereka? Tempat mereka terlalu kecil, mereka mana mungkin bisa melayani sosok seperti ini. Greedy Wolf melemparkan map dokumen yang dibawa oleh dia ke Luna, "Bukannya kalian mau cari informasi dia? Ini, kalian baca saja." Sekretaris Luna membuka map itu dengan hati-hati dan mengeluarkan setumpuk dokumen dari dalam. Setelah melihatnya, Luna hampir meledak di sana. Di sana ditulis dengan jelas, "Recha, Jenderal Bintang 5 dengan gelar Master." Master, orang yang ditangkap oleh Kristo adalah seorang Master? Ya Tuhan, ini lebih parah daripada menghancurkan langit. Sekarang dirinya menjadi putus asa, hanya terdapat satu pemikiran di benaknya, mereka sudah habis. Dalam satu hari ini, terdapat dua sosok hebat ini datang ke tempat mereka. Greedy Wolf berkata dengan dingin, "Sekarang apa yang harus dilakukan? Harusnya tidak perlu nunggu aku bilang." Luna langsung mengangguk, tahu, aku sekarang akan pergi beritahu pimpinan kepolisian." Greedy Wolf mengangguk dan langsung pergi. Luna langsung berlari ke dalam ruang interogasi. Di dalam ruang interogasi, Kristo mengumpulkan semua rekaman audio dan berencana untuk mengantar Recha masuk ke dalam penjara. Luna tiba-tiba masuk ke dalam, "Berhenti, Tuan Brandon, segera berhenti." Kristo terlihat tidak senang. Biasanya Luna sangat menghormati dirinya, tetapi kenapa hari ini dia akan menyuruh dirinya berhenti? Sungguh keterlaluan. Kristo berkata, "Jangan berteriak dengan seperti ini, kamu sudah keterlaluan." Luna tidak melayani Kristo, melainkan membungkuk kepada Recha, "Tuan Valkyrie, maaf sekali, semua ini adalah kelalaian kami, sehingga kamu baru direpotkan, maaf sekali." Recha mengangguk. Kristo merasa cemas, "Luna, kamu lagi bilang apa? Pria itu sudah akui dia yang bunuh orang, kamu masih bantu dia untuk apa?" Para pemimpin Four Big Family juga merasa marah, mereka pun memarahi Luna, "Tidak sopan. Asal ngomong, dalam kondisi seperti ini, Luna hanya bisa membawa Kristo masuk ke dalam kantor data." "Tuan Brandon, kamu ikut aku dulu, aku mau tunjukkan sesuatu ke kamu. Ini bisa buktikan Tuan Valkyrie tidak salah." Kristo merasa marah, "Kalau hari ini kamu tidak berikan penjelasan yang masuk akal ke aku akan pecat kamu." "Luna, Tuan Brandon, aku jamin setelah kamu lihat ini, kamu pasti akan berterima kasih padaku." Luna membawa Tuan Brandon masuk ke dalam kantor data dan menunjuk komputer yang ada di dalam. "Tuan Brandon, arsip informasi mengenai Recha itu rahasia level 3S. Di dalam map ini ada informasinya, kamu lihat sendiri saja." "Apa?" Sekujur tubuh Octavian bergemetar, "Arsip rahasia dengan level 3S? Mana mungkin?" Octavian langsung mengambil map amplop itu dan membaca dokumen mengenai Recha. Setelah selesai melihatnya, Octavian merasa pusing, dia pun hampir pingsan di sana. "Master, ternyata Recha adalah Master." "Ya Tuhan, aku sudah tangkap Master. Jika semua leluhur dirinya hidup, juga masih tidak cukup untuk menebus kesalahan ini." "Bentar, ada yang salah." Octavian langsung sadar, "Master bukannya ada di daerah perbatasan, mana mungkin akan datang ke Midgard, jangan-jangan ini dokumen palsu."